Anda belum sukses, datang sini. Saya yang punya, kata Allah. Sujud saya kasih. Orang yang sholatnya benar, sesuai tuntunan Al-Quran, contoh dari Nabi, dijamin oleh Allah akan berdampak pada kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya. Sukses plus bahagia. Jadi di bahasa Arab itu ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia tapi umumnya belum tentu. Namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali di Quran. Turunannya fauzi, fauzia, faiz, fauzan, faizah. Jika ada yang namanya faiz, fauzi, faizan, fauzan, fauzia, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya, walaupun belum tentu bahagia. Baik. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, secara umum, walaupun mungkin ada yang sukses, itu disebut dengan fariha namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farah kalau perempuan, laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada yang dinamai farhan, itu artinya diharapkan bahagia dalam kehidupannya, dunia akhirat, walaupun belum tentu sukses. Baik. Anda pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia nggak sukses? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi senang? Dan tidak ada pilihan ketiga dan nggak boleh maksa. Waktunya cuma 5 menit lagi. Ayo pilih mana? Sebelum Anda pilih, Allah sudah pasti sangat memahami diri kita. Anda pasti cari yang ketiga. Makanya kalimat ketiganya disebutkan dalam bahasa Arab dengan istilah falah. Sukses dan bahagia, falah. Ini yang keberapa? Kelima. Saking pentingnya yang 5 ini diulang-ulang 5 kali dalam sehari. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun, jamaknya adzan. Dalam adzan diperdengarkan. Lihat ketika dipanggil salat, hayya 'alas shalah. Apa setelah itu? Hayya 'alas shalah. Yuk salat. Kenapa saya salat ya Allah? Ayo, hayya 'alal falah. Saya kasih Anda kesuksesan dan kebahagiaan. Anda belum sukses, datang sini. Saya yang punya, kata Allah. Sujud saya kasih. Anda sujud, saya berikan kebahagiaan. Apa sih yang tidak mudah? Apa yang sulit bagi Allah? Gak ada. Jadi ketika Anda diminta sholat, sebetulnya Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, saya katakan Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh. Nah, kalau Anda sudah genggam ini, kesuksesan, kebahagiaan, Anda mau lepaskan nggak? Tidak. Kalau Anda menggenggam sesuatu tidak mau Anda lepas, maka dalam bahasa Arab rumusnya tambah hamzah di depannya, harakatnya fathah. A. Kalau ini sudah berharakat, ini dimatikan. Ini sekut. Karena ini ada hamzah, ini dibuang yang ujungnya. Jadi aflah. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Terakhir, qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun ukurannya relatif sesuai aktivitas Anda, tapi bahagia Anda, sukses. Siapa mereka ini? Apa amalannya? Lihat ayat selanjutnya, ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syaratnya ternyata bukan hebatnya Anda dalam pengetahuan dan yang lainnya. Syarat utamanya ketika Anda khusyuk dalam salat. Khusyuk. Salat. Salat. Ini poinnya. Saya pernah sebutkan pada Anda kemarin, silahkan cek semua sahabat Nabi, apapun profesinya, itu seluruhnya sukses bahagia. Apapun pilihan hidupnya. Ya, Anda jangan kira semua sahabat Nabi ustadz semua, tidak. Hanya Ali bin Abi Thalib, segelintir, ya, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Ya, pengusaha banyak Pak, Abu Bakar As-Siddiq pengusaha, Uthman bin Affan pengusaha, Abdurrahman bin Auf pengusaha, ada Tamim Ad-Dari, orang pertama yang bikin toko depan Masjid Nabi. Anda tahu kenapa motivasi beliau bikin toko depan Masjid Nabi? Supaya beliau bisa menunaikan sholat tepat pada waktunya. Jadi makanya beliau mencari tempat kerja yang dekat dengan masjid. Itu bisa kita ambil manhajnya. Bukan supaya banyak jamaah melaku dagangan Anda, bukan. Poinnya bukan itu, silahkan cek. Jangan-jangan yang Anda jualan gamis, jualan macam-macam di masjid supaya laku, bukan. Dulu orang itu mendekatkan tempat kerja ke masjid supaya dia lebih dekat dengan Allah, Allah permudah hidupnya. Makanya sekarang banyak toko dekat Madinah, bahkan dekat Masjidil Haram, supaya saat sholat mereka sholat dulu, mereka kunci, mereka mendekat. Jadi ikhtiar ada, tawakal ada, hidup tenang. Silahkan cek gitu ya. Ya, ada yang diplomat, ada yang birokrat, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Umar bin Khattab, semuanya bahagia dan masuk surga tanpa hisab. Itu yang indah. Bahkan hebatnya mereka saya sampaikan kemarin. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya punya cetakan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 38.
Paragraf pertama baris 1 sampai 2, posisi paling atas, kanan sebelah atas. Itu Uthman bin Affan, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Itu saking dekatnya dengan Allah, sukses pekerjaan mereka, itu bahkan mereka tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekali tahajud sampai khatam Quran. Sekali tahajud, jangankan fardunya. Jadi ketika mendapati kenikmatan dalam sholatnya, akan ada satu rasa, jangankan ketinggalan fardu. Masya Allah, kehilangan sholat sunnah sudah menyesal luar biasa. Nanti akan Anda menemukan kenikmatan iman itu. Ada orang yang terlambat sholat fardu masih biasa, tapi nanti ada orang yang ketika mencapai level tertentu, dia tertinggal sholat sunnah, penyesalannya begitu dalam. Kalau Anda sudah mencapai level ini, Masya Allah, itu lain ketenangan jiwanya.